Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Bintani Nuraini. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 1, berasal dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dengan nomor ujian peserta adalah 2015 0111 018. Waktu ujian saya Senin 19 Juli 2021. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja untuk materi pembelajaran. Materi ketiga, makanan sehat, subtema 1 tentang mengolah makanan sehat, pembelajaran ketiga. Ini adalah kartu ujian saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya nak? Hari ini sehat? Alhamdulillah. Juga sehat. Mudah-mudahan kalian juga sehat selalu ya nak ya. Pada masa pandemi seperti sekarang ini, nak ya. Kita sebaiknya tetap berada di rumah karena kita harus menerapkan protokol kesehatan. Itu apa nak? Protokol kesehatannya 5M. Ya, apa aja dimudahkan semuanya sama Allah. Sebaiknya kita berdoa dulu ya nak ya. Sekarang yang mau memimpin doa itu adalah siapa di sini? Sifana ya. Silakan Sifana. Sifana, mana Sifana? Silakan nyalakan mic-nya. Iya Bu. Iya silakan nak. Yuk silakan. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, kita membaca doa terlebih dahulu sesuai agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Sifana atas bantuannya. Oke. Berkibarlah benderaku, nama suci Gagah Perwira. Di seluruh pantai Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani memburukan hendak serentak rakyatku membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Nah, Ibu tanya di sini sekarang. Yang bisa langsung angkat tangannya. Masih ingat pelajaran kemarin ya pastinya ya. Di dalam kerongkongan itu ada gerakan meremas-remas. Namanya gerakan apa? Ayo. Siapa yang bisa? Wah, Kibran lagi. Apa Kibran jawabannya? Peristaltik. Oke, peristaltik. Good job buat Kibran. Sekarang Ibu tanya lagi siapa yang bisa mengingat lagi. Ibu kasihnya cluenya apa sih untuk mengingatnya? Peristaltik itu apa? Ayo. Peri Singkatannya. emas. Peri emas. Berbadi. Peri emas. Peri emas adalah peristaltik meremas. Itu ada di kerongkongan. Nama lainnya adalah esophagus. Oke, lanjut ya nak ya. Sekarang kita lanjut. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, Ya, benar ya. yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan Tuh, oleh diingat ya. dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Oke, dari Berarti ini baru tujuan kita akan selanjutnya masuk kemana, nak? ke lambung ya Pipo? Ke lambung. Betul, Bol. Nah, Lambung sekarang adalah di bagian dari lambung. organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut Nah, lambung itu ada di dalam masuknya organ pencernaan manusia, ya kan nak ya? Nah, di lambung ini ternyata sama fungsinya seperti di mulut. Jadi ada dua proses pencernaannya, mekanik dan kimiawi. Nah, kalau yang kimiawi, berarti kan enzim nih kaitannya. Siapa yang ingat lagi?
apa singkatannya dari review tentang sistem pencernaan manusia, Gani? Ya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan tentang bagaimana pencernaan itu, ya. Jadi ada gangguan-gangguan dalam pencernaan manusia itu sendiri. Nah, sebelumnya Ibu pengen menjelaskan dulu tujuan dari kompetisi dasarnya dari pembelajaran kita. Oke ya nak ya, kita lihat. Oke, Bu. Nah, untuk kompetisi dasar dulu dalam pembelajaran kita hari ini, ya, kita lihat ya. Untuk menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya. Jadi kalian nanti bisa menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya kemudian pada hewan dan manusia, ya nak ya. Oke. Kemudian selanjutnya, setelah itu baru kita lihat lagi. Setelah tahu kompetisi dasar, kita harus tahu apa dulu tujuan pembelajaran kita hari ini untuk apa sih? Nah, kita lihat ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan memperhatikan penjelasan dari Ibu melalui PPT interaktif kita bisa mengetahui ya, selain PPT interaktif dan video tadi ya, video pembelajaran, kita bisa mengenal macam-macam penyakit yang menyerang organ pencernaan manusia. Kemudian dengan cara diskusi juga kita bisa mengetahui, bisa menyimpulkan. Nanti kita akan diskusi dari video pembelajaran. Oke nak ya. Oke, kita lanjut. Nih, Ibu punya sesuatu ini nak. Kira-kira apa yang Ibu bawa? Rujak. Rujak. Nah, rujak ini kalau Ibu makannya pagi-pagi gimana rasanya? Enak apa enggak? Enak. Ya. Enak? Enggak. Jaki? Enggak. Enggak. Enak tapi Iya. sakit perut, Bu. Enak tapi sakit perut. Jadi mau bikin sakit perut enaknya. Nah, kalau sudah sarapan, makan rujak ini biasanya dimakannya pada waktu kapan? Siang hari. Tapi kalau Ibu makannya ininya saja. Boleh. Kayaknya boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena ini sehat, apalagi untuk memperlancar buang air besar. Kalau ada kalian nih lagi susah buang air besar alias sembelit nih, ya kan? Makan nih yang banyak pepaya, ya. Jadi lancar pasti. Tapi kalau ini dicolek pakai sambal, mantap. Siang-siang makannya baru boleh. Tapi kalau pagi-pagi jangan dulu. Kenapa? Karena sambal yang pedas ini, ya. Dan mangga ini kan ada mangga nih yang asam, itu akan menyebabkan kita terkena sakit perut ya. Jadi makanya sebaiknya kita hindari dulu makanan-makanan yang asam, apalagi kalau belum terisi perutnya. Maka kalau ditanya sama mamanya, nggak boleh makan apa-apa dulu sebelum makan sarapan nasi dulu, gitu kan? Gangguan pencernaan pada manusia. Iya. Oke, kita lihat materinya ya. Nah, gangguan pencernaan pada manusia. Lihat semuanya, kelihatan? Nah, di dalam gangguan pencernaan manusia ini dibagi ada 4 materi yang akan Ibu bahas. Yang pertama adalah faktor-faktor yang menyebab gangguan pencernaan. Kedua, gangguan pencernaan manusia itu sendiri. Ketiga, makanan yang sehat bagi sistem pencernaan. Dan yang terakhir adalah cara memeliharanya. Gitu ya nak ya. Kita mulai dari yang faktornya dulu. Faktor-faktor yang menyebabkan gangguan pencernaan manusia. Jadi faktornya banyak sekali. Salah satunya adalah yang pertama. Ayo coba dibaca Jaki. Silakan nak. Apa yang pertama? Kurangnya asupan makanan berserat. Oke, ternyata makanan yang berserat itu penting untuk tubuh kita. Kalau kita tidak makan yang berserat, makanan berserat itu banyak dapatnya di mana saja. Bisa dari sayur-sayuran, gitu ya nak ya. Bisa dari kacang-kacangan, ya. Atau kita minum yang cukup. Minum yang cukup itu dari mana? Minum air putih, ya. Sebanyak berapa liter sih sehari itu yang wajib kita minum tubuh kita? Berapa banyak? 7 sampai 8 gelas atau sekitar 2,5 liter, gitu ya nak ya. 2,5 liter untuk kita bisa lancar pencernaan. Tapi kalau misalnya pencernaan kita terhambat atau terganggu, bisa solusinya biasanya ada di iklan nih. Minum apa nak? Yakult. Yakult. Atau tadi apa dah? Atau tadi apa? Makan buah pepaya. Iya, jadi makan buah pepaya. Kalau nggak minum Yakult, pilih yang mana terserah kalian. Tapi yang penting kalau supaya tidak terkena asupan yang kurang serat ini, ya baiknya kita makan sayur. Jadi harus suka sayur. Siapa yang nggak suka sayur di sini? Sayang sekali, ya. Sangat enak sayur itu dan sehat. Yang kedua apa di sini Hadi? Silakan dibaca di
Yang kedua apa? Sekitar kelenjar empedu atau dan anus. Nah, kita mulai di sekitar mulut. Oke, di sekitar mulut ini ada dua. Salah satunya adalah sariawan dan sakit gigi. Nah, sariawan dan sakit gigi Jaki biasakan dimatikan dulu ya. Kalau misalnya tidak berbicara. Oke. Nah, sariawan nih disebabkan karena apa? Di sini lihat ya, ternyata sebabnya karena luka pada dinding mulut dan gusi akibat sikat gigi atau tergigit. Dan tadi Ibu pernah jelaskan ya. Jadi kalau sikat gigi itu kalau misalnya kita saking kencengnya semangat, akhirnya kena tuh di sini. Kelihatan kan? Jadinya dia lihat bentuknya deh. Lihat bentuk dari apa namanya? Tuh giginya. Kelihatan kan di sini? Tuh ya. Kelihatan tuh ada lepuhan-lepuhan warna putih ini dan pinggirannya berwarna merah. Ini karena dia sariawan atau dia biasa kekurangan vitamin C. Jadi nggak pernah makan buah-buahan yang mengandung vitamin C. Apa sih contoh makan buah yang mengandung vitamin C? Nih, Ibu punya satu contohnya. Apa namanya, Nak? Tomat. Tomat ini salah satu adalah vitamin C. Jadi yang sehat untuk kita. Kemudian biasanya gejalanya apa? Rasanya perih. Kalau lagi makan perih ya tiba-tiba kenapa? Oh, itu sariawan. Dan bisa diobati dengan minum obat sariawan atau mengkonsumsi apa, Nak, nih? Vitamin. Iya, vitamin apa, Nak? Vitamin banyak, vitamin C. Itu ya, untuk yang sariawan. Terus yang kedua, sakit gigi. Nah, kalau sakit gigi gimana nih? Salah satu penyebabnya kenapa sih kok bisa sakit gigi kita? Siapa yang tahu? Sivana tahu nggak kalau sakit gigi kenapa biasanya? Yusuf, tahu nggak Yusuf? Sakit gigi kenapa biasanya? Karena kita suka makan makanan seperti yang manis-manis, coklat gitu ya. Atau kenapa kita nggak pernah sikat gigi? Ya, giginya jadinya rusak, bolong. Atau kalau bisa anak kecil namanya karies. Tahu nggak gigi anak kecil kan suka greges-greges tuh ya? Ya kan? Karena dia kan suka ngedot gitu kan. Terus kita minum air putih lagi. Nah, akhirnya giginya rusak. Tapi kalau anak kecil nggak apa-apa. Karena apa? Nanti dia diganti karena dia masih giginya gigi susu. Ya, diganti menjadi gigi yang sudah dewasa. Gitu ya, Nak ya? Oke, dimatikan mic-nya, Jaki. Nah, kalau nggak bisa matikan dia, Nak. Oke, kemudian cara mencegahnya bagaimana ya? Kita ke dokter gigi pastinya, ya kan? Mengonsumsi obat-obat yang berdasarkan anjuran dokter, gitu ya. Kemudian selanjutnya, materi selanjutnya yang ada di sekitar lambung. Nah, di sekitar lambung di sini ada apa saja, Nak? Ada mah dan ada gastritis. Nah, mah di sini, nah penyebabnya kenapa? Aktivitas asam lambung meningkat, infeksi bakteri, efek samping penggunaan obat dan biasanya karena stres. Atau tadi yang paling penting adalah pola makan yang tidak teratur, gitu ya, Nak ya. Oke, kemudian gejalanya biasanya rasa perih dan nyeri di lambung dan mencegahnya bagaimana? Ya makannya harus teratur pastinya, ya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kemudian untuk mencegahnya ya pastinya kita menghindari makan makanan pedas seperti tadi ini, ya kan, Nak? Makanan pedas seperti ini supaya dia tidak terkena penyakit atau mengkonsumsi obat ini kalau sudah parah sekali ya. Apa, Nak, namanya obat apa? Ilanta. Itu ya, Nak ya. Oke, selanjutnya adalah gastritis. Nah, kalau gastritis ini bagaimana? Nah, kalau gastritis di sini ada penyebabnya karena peradangan pada dinding lambung yang bisa disebabkan karena konsumsi makanan yang terlalu pedas dan asam, yang berlemak dan berpengawet. Nah, gejalanya adalah panas dan nyeri di dalam lambung, hilangnya nafsu makan, cepat merasa kenyang saat makan, dan perutnya rasa kembung karena banyak timbul gas. Gitu ya, Nak ya? Jelas semuanya? Oke ya. Nah, cara mengobatinya pasti kita mengubah porsi makan kita, jadwal makan kita harus teratur, dan kita harus mengendalikan stresnya. Jadi nggak boleh stres dan kurangi konsumsi obat ya. Obat-obat yang tidak berpenting itu karena bisa menyebabkan juga gastritis. Atau kita mengkonsumsi obat dari dokter ya kalau kita sudah terkena penyakit yang parah. Oke, lanjut yang ada di sekitar usus. Nah, di sekitar usus ini ada dua. Tapi ada lagi nanti ya. Kita mulai dulu dari yang diare. Nah, diare ini karena apa, Nak? Infeksi bakteri Salmonella atau apa satu lagi nih? E. coli. Ya, Nak ya? Iya betul, E. coli. Nah, tidak cocok dengan makanan tertentu bisa aja. Jadi seperti ini.
kalian nggak pernah makan yang pedas-pedas, terus kalian makan pedas seperti ini, pakai rujak gitu, kan nggak cocok perutnya, akhirnya pasti sakit perut. Nah itu juga penyebab dari diare ya. Diare itu bukan hanya karena bakteri, karena makanan yang tidak cocok dengan tubuh kita dan alergi pada makanan tertentu. Nah gejalanya biasanya akan buang-buang air terus, bisa bolak-balik, akibatnya nanti kekurangan cairan. Nah kalau kekurangan cairan bagaimana cara mengobatinya? Dengan cara kita menambahkan cairan tersebut dengan minum Oralit, ya kan? Minum Oralit. Nanti kita akan praktekkan pembuatan Oralit ini, atau bisa untuk mengatasinya sementara ini ya menggunakan apa nak? Obat apa nak? Obat diare atau nama lainnya di sini apa? Diapet. Di sini tuh kelihatan nggak tulisannya? Kapsul untuk apa? Kapsul untuk apa? Siapa baca? Mencret. Ada tulis sini. Jelas ya, kapsul untuk mencret. Jadi diabetes, diare itu ke mencret nama lainnya ya. Nggak kelihatan ya? Nah, nggak kelihatan. Susah. Ya, ini ya. Oke, selanjutnya adalah sembelit. Nah, kebalikannya lah dari si diare ini. Nah, kalau sembelit itu berarti susah buang air besar, ya kan? Kalau susah buang air besar, biasanya karena kurang apa, nak? Yang bisa jawab, Dewi? Sifana? Gibran? Karena apa kurang serat. Kurang serat. Nah, kalau kurang serat itu biasanya kita kurang apa sih? Kurang minum air. Nah, biasanya kita konsumsi apa kalau kurang Air serat? makan. Konsumsi sayur-sayuran, ya kan? Atau perbanyak makan buah-buahan seperti papaya. Iya, papaya ini ya. Nah, sulit buang air besar dan lanjut ke dalam makanan sehatnya. Makanan sehat bagi sistem pencernaan. Oke, lihat ya. Makanan sehat bagi sistem pencernaan itu ada berbagai macam kandungan vitaminnya. Salah satunya ada kandungan zatnya. Ada karbohidrat, ada apa lagi di sini? Silakan. Protein. Betul, ada protein, kemudian lemak, ada vitamin, ada mineral. Nah, kalau karbohidrat biasanya terkandungnya di dalam apa, nak? Yusuf? Nasi, makan pokok. Hadi, pintar. Kemudian gunanya untuk apa sih kalau karbohidrat? Yusuf? Tahu? Jaki? Silakan jawab. Jessica? Sebagai zat tenaga. Iya, sebagai sumber tenaga. Jadi kalau kalian pengen tenaga kuat, kayak Samson gitu ya, makan karbohidrat, tapi karbohidrat pun harus ada konsumsinya, tidak boleh terlalu banyak ya nak ya. Kemudian selanjutnya ada protein. Nah, protein di sini dibagi menjadi berapa, nak? Ada 2. Protein apa saja? Protein hewani dan protein nabati. Pinter. Gibran, Gani. Oke, protein hewani dan nabati. Nah, hewani nabati ini gunanya untuk apa sih protein ini? Sebagai zat pembangun atau membentuk sel tubuh. Jadi kalau misalnya kamu luka, pernah nggak luka? Jatuh terus sakit terus luka, kok bisa sembuh ya? Nah, itulah yang bekerja adalah protein kita. Jadi protein kita yang mengubah tuh sel-sel yang rusak tadi yang pas jatuh nanti akan mulus lagi, kembali lagi. Tapi walaupun ada suka kelihatan bekasnya ya, bener nggak? Ya kan, suka kelihatan bekasnya ya. Kalau misalnya habis lagi disuka gitu, misalnya kena jatuh lah, udah kena aspal, terus kan langsung kering ya. Kalau dikasih obat kan kering, terus akibatnya nanti akan warna putih. Baru nanti lama-lama bersamar lagi seperti kulit biasa kita. Itu nggak sih? Bener nggak? Ya kan? Oke, kita lanjut ya. Sekarang lemak. Kalau lemak di sini adalah sumber energi bagi cadangan protein pada tubuh, cadangan bagi tubuh kita. Nah, lemak ini gunanya sebagai pelarut vitamin. Vitamin apa saja, Dek? Nak? Vitamin ADEK. Singkatnya ADEK. Nah, ADEK, vitaminnya si ADEK. Nah, ADEK itu apa? A, D, E, dan K. Ini salah satu vitamin D. Ya, bisa kalian konsumsi untuk sekarang. Nah, kalian kita harus sering nih mengkonsumsi vitamin-vitamin seperti ini. Ya, kelihatan kan vitamin apa, nak? D, ya kan? Oh. Nah, mineral itu diambil dari mana? Nih, Ibu punya nih. Bak ini apa? Susu ini adalah kandungan yang banyak mineralnya. Mineral apa sih yang di dalam kandungan susu ini? Kalsium buat tubuh tulang kalian ya, fosfor ya. Kalau yodium itu adanya di mana, nak? Nih, tebak. Ini apa? Garam. Jadi yodium itu ada di kandungannya di dalam garam.
garam. Jadi kalau masak pasti mama pakai garam kan. Kalau gini, kok nggak ada rasanya ya, berarti kurang garam. Atau keasinan, berarti garamnya kebanyakan gitu ya. Oke ya nak ya. Oke, jelas sampai sini. Oke, sekarang siapa yang mau makanan sehat buat ibu kita nih? Ayo, coba lihat makanan sehatnya. Ibu mau lihat dulu. Ibu tutup dulu. Mana lihat makanan sehatnya? Wow, mantap sekali Gibran. Oke, makanan sehatnya. Udah Ahmad Panji. Wah, Pak Raka tuh bawanya ada susu Bear-Bear. Susu lagi viral ya. Susah dicarinya. Oke, bagus. Terima kasih. Coba sekarang yang mau tampil menampilkan makanan cepat sehat 5 sempurna siapa? Oh, Gibran. Silakan Gibran. Tunggu sebentar ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Gibran akan menjelaskan makanan pacet 5 sempurna. Yang dimaksud dengan makanan pacet 5 sempurna adalah makanan yang mengandung karbohidrat, vitamin, protein, dan nutrisi sebagai zat penyempurna. Nah, protein terbagi menjadi 2 jenis protein hewani dan protein nabati. Protein hewani berasal dari hewan, contohnya ayam, ikan, telur, dan daging. Protein hewani berasal dari tumbuhan, contohnya tahu dan tempe. Nah, Bu Bintan, Gibran mempunyai makanan pacet 5 sempurna. Contohnya nasi. Nasi mengandung karbohidrat, gunanya sebagai karbohidrat. Iya, betul. Lanjut. Ayam, tahu, dan tempe ribet. mengandung protein. Banyak sekali makanannya. Oke, protein. Protein apa di sana, Nak? Protein nabati dan protein hewani. Ya, oke. Gunanya sebagai zat pembangun. Oke, lanjut. Ada lagi yang lain. Sayur pokcoy dan Pokcoy. Coba lihat sayur pokcoynya. Angkat tuh sayur pokcoynya, nggak kelihatan. Oke, good. Lanjut. Kelihatan ya. dan buah-buahan mengandung vitamin, gunanya sebagai zat pengatur. Ya, vitamin apa nah buah-buahan tadi? Vitamin C. Ya, untuk yang pisang sama itu ya. Oke, terus apa lagi tuh? Wah, minum susunya susu apa? Ultra. Oke. Mengandung nutrisi, gunanya sebagai zat pembangun. Zat pembangun. Dan terakhir, ada minumnya juga. Air putih mengandung mineral, gunanya sebagai menjaga kesehatan tulang dan otot. Oke. Gibran sudah selesai, Bu Bintan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Penjelasannya dan untuk hadiah yang Bu akan berikan kepada Gibran apa ya? Ini tempat pensil. Nah, tempat pensil ini nanti Ibu akan berikan pada saat nanti kita ambil buku ya. Tapi nanti Ibu lagi sedang pesan. Ini contoh aja ya. Oke, terima kasih Gibran. Oke. Mana dia? Oh, ini dia. Oke. Selanjutnya Ibu akan lanjut ke materi selanjutnya. Bagaimana dengan caranya kita memelihara organ pencernaan itu sendiri. Oke, kelihatan ya nak ya? Kelihatan belum? Kelihatan banget. Oke, good job. Kelihatan banget. Nah, sekarang kita lihat cara memeliharanya. Nah, cara memelihara kesehatan organ pencernaan yang tadi sudah dijelaskan begitu bagus dengan Gibran ya, dari makanan yang sehat itu. Nah, cara memeliharanya bagaimana? Coba yang bisa membacakan di sini siapa? Nomor 1. Biasakan apa nak? Silakan. Oh, boleh si ini Yusuf ya. Silakan Yusuf. Yang pertama Yusuf. Misalkan makan secara teratur dan minum paling sedikit 8 gelas air dalam betul sehari. sekali. 8 gelas ya, ingat ya, 8 gelas sehari atau kurang lebih 7 sampai 8 gelas atau sekitar 2,5 liter. Good. Bu, saya 2 botol, Bu. Oh iya, bagus 2 botol. Apalagi mamanya Jaki minumnya banyak. Bagus itu, Ibu dukung. Oke, lanjut yang kedua. Yuk Jaki deh, yang kedua apa Jaki? Makanan-makanan yang bergizi seimbang. Makan makanan yang bergizi seimbang seperti tadi punya siapa tuh yang disampaikan? Punya Gibran. Bagus itu makanan yang sehat dan bergizi. Terus kemudian yang perempuan nah, biar kelihatan. Oke, hai, apakah kamu siap untuk melakukan tantangan hari ini? Siap. Are you ready? Yes, I'm ready. Ya. Oke.
Coba jawabnya. Yes, I'm ready. Yes, I'm ready. Oke, good. Thank you. Yes, Oke. I'm ready. Next, aturan kuisnya harus kita patuhi. Di sini kerjakan, kalau kuis ini kita kerjakan di dalam soal yang berbeda. Karena ibu yang membacakan kuisnya, jadi aturannya ibu buat sendiri. Yang bisa menjawab, langsung raise hand. Jangan lupa itu direction, bukan saya bu, semuanya bicara. Jangan ya. Nah, oke, Hadi udah siap. Kemudian baru ibu meminta kalian menjawab, barulah kalian menjawab. Gitu ya nak ya. Lanjut, kita lihat kuisnya. Nomor 1. Penyakit pada rongga mulut, belum selesai ibu bicara ya. Yang ditandai dengan rendahnya produksi air ludah. Siapa yang bisa jawab? Apa namanya? Ayo. B. Baldi. Oh, kan saya. Ayo, ibu yang pilih ya, ibu yang pilih. Hadi, Saya, Bu. Hadi Permana. Saya. Hadi Permana. Jawabannya apa, Hadi? B, B. Bu. Kita coba ya. Dapat 1 pot nanti ibu kasih pada satu itu ya. Ketemu nanti mamanya. Kang, apa sih yang dikering-keringin? Oh, tukang es. Nah, lihat ya. Wah, bibirnya udah mulai pengen banget tuh. Abangnya udah menggoda. Ayo Davin beli esnya gitu ya. Davin mesti minum es. Tapi kok di sini ada apanya nih? Lalat. Ada lalat. Kita lihat apa yang ada di sini. Mati ya? Sorry. Ya, kok marah mati? Bentar. Kesalahan teknis. Bentar. Nah, kita lihat lagi tuh. Nah, ini dia. Warnanya merah banget, pink banget ya. Terus ada yang datang. Siapa tuh yang datang? Jessica. Apa yang datang Jessica tuh? Ada apanya tuh? Ada lalat ya. Ngapain lalat di situ? Kita lihat ya. Waduh, apa yang dikeluarin itu? Telurnya ya. Aduh. Ternyata dia pengen makan es juga si lalat ya. Enak dimakan sama si Davin yang kena lalat tadi ya. Apa yang terjadi ya? Wah, udah malam nih. Udah malam, bagaimana nih dengan Davin nih? Habis makan es. Kita lihat. Lihat Rahel, lagi ngapain si Davin, Rahel? Nabila, Azra, dinyalakan videonya ya nak. Sakit perut, nangis, sakit dan matanya sampai sayang. Sakitan. Waktunya tidur, ternyata dia, waduh, dia masuk ke toilet. Bunyi apaan tuh dia? Waduh, ngapain dia Jaki? Mulus ya? Masuk ke toilet, kasihan si David nih. Sakit. Ternyata sakit. Tusuk, tawa aja tusuk. Udah selesai kali ya, keluar nih. Enak belum? Waduh, masih sakit lagi, masuk lagi deh dia. Aduh, apa sih yang diderita sama si Davin itu bisa sampai balik kamar mandi? Oh, sakit apa? Diare. Kenapa bisa sakit diare? Siapa yang tahu? Tadi makan es krim dihinggapi lalat. Oh iya, makan es krim dihinggapi lalat. Tapi bukan hanya dihinggapi, ternyata si lalat. Masukkan setengah sendok garam. Ibu udah masukkan setengah sendok ya. Oke, sudah. Terus apa lagi nak? Masukkan gula. Terus apa lagi yang terakhir? Air. Ibu masukkan. Setelah itu diapakan nak? Diaduk. Diaduk kurang lebih selama 1 menit sampai dilarut. Kalau udah larut nanti biar lebih mudah larutnya pakai air apa nak? Pakai air hangat. Nanti diberikan ke siapa tadi yang sakit perut? Davin. Oke. Sudah jadi, coba ibu mau lihat hasilnya. Hasil karyanya yang sudah jadi. Stop dulu. Mana coba lihat hasilnya. Oke, bagus. Terima kasih Panji, Baldi. Yusuf mana?
Gibran mana? Iman, oke, good job Iman. Terima kasih Jessica, bagus. Restu, Gani, Rahel, bagus semuanya. Terima kasih. Oke, udah ya, udah paham sampai sini ya. Oke, untuk tugas selanjutnya kita akan membuat yang namanya buklet. Oke, pernah kita buat buklet, tapi kita akan buat yang berbeda. Buklet ini dikhususkan untuk apa nak? Untuk pencernaan manusia. Nah, buklet di sini ada berbagai macam. Salah satunya di sini ada pengertiannya, ada gejalanya, ada pencegahannya dan penyembuhannya. Sudah siap belum untuk menampilkan hasil bukletnya? Kasih waktu? Sudah. Oh, sudah. Oke, yuk kita mulai ya menampilkannya. Ibu akan tutup dulu. Kita lihat. Coba sini yang menampilkan hasil karya bukletnya. Wow, Ibu mau lihat dulu semuanya. Mau lihat mana hasil karyanya bukletnya, tampilkan. Wow, mantap, keren-keren. Sip. Oke, yang mau tampil siapa di sini? Ih, bagus sekali Dewi, Jessica, Sivana, mana Sivana? Dinyalakan videonya sayang. Azra, oke, bagus. Baldi ya, mau tampil ya? Oke, silakan Baldi. Ibu akan ini dulu. Oke, silakan Baldi. Gangguan sistem pencernaan gastritis. Oke, Galdi mengambil gastritis. Coba dibuka, dilihat ke layar temannya dulu bentuknya. Oke, bagus. Silakan nak tampilkan, bicara presentasinya. Gastritis merupakan penyakit atau gangguan di mana dinding lambung mengalami peradangan. Ya. Gangguan disebabkan karena kadar asam klorida atau HCl terlalu tinggi. Ya. Selain gastritis juga dapat disebabkan karena penderita mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung kuman penyebab penyakit. Ya. Oke, lanjut. Terus? Ini aja langsung pencegahannya. Pencegahannya apa nak? Ada beragam cara pencegahan gastritis yang bisa dilakukan. Di antaranya minum obat NSAID sesuai anjuran dokter, hindari infeksi, bahkan mengendalikan stres. Oke, terima kasih Baldi. Tepuk tangan dulu dong buat Baldi biar semangat. Oke, terima kasih Baldi. Oke, bagus, terima kasih Eja. Ada reactionnya dari Eja, tepuk tangan yang emotikonnya. Nah, ini buat Baldi. Oke, terima kasih Baldi. Satu pot buat. Mau bertanya sama kalian semuanya. Dari pembelajaran kita hari ini, nah, apa yang bisa kalian simpulkan? Pelajaran apa yang kalian dapat di pelajaran hari ini, pagi hari ini? Yuk, Gibran, silakan nak. Sistem pencernaan manusia, gangguan pencernaan manusia, menjaga kesehatan sistem pencernaan manusia. Oke, sekarang Ibu mau tanya yang lain deh, biar ada kesempatan yang lain yang berbicara. Coba Dewi, kalau menurut Dewi, sistem pencernaan manusia itu ada apa saja sih Dewi? Silakan jawab. Ada mulut, Ada mulut, kerongkongan, iya, ada lambung, iya. Ada usus halus, ada usus besar, ya lambung, mulut kerongkongan, halus, ya, usus besar, rektum. Gangguan pencernaannya, coba Ibu minta yang lain deh. Dias, kalau Dias, menurut Dias, di gangguan pencernaan itu dibagi menjadi berapa jenis yang Ibu jelaskan? Ayo, masih ingat gak? Ada berapa jenis gangguan pencernaan? Ada 4. Apa saja? Dimulai dari mana saja? Dari mulut, kemudian lambung, ya. Satu lagi di usus, ada di sekitar kelenjar empedu, dan terakhir dan dekat anus. Oke, coba satu-satu dari lambung, dari mulut itu ada penyakit apa? Coba Raka, nyalakan videonya. Oke, Eja deh, Eja, di mulut ada apa Eja? Penyakitnya? Sariawan. Bagaimana cara mengatasinya Raka? Kalau orang sariawan? makan buah, jeruk, pisang, Betul. Iya, jadi mengandung vitamin apa nak? Vitamin apa namanya? C. Iya. Kemudian kalau di dalam lambung, hanya kalau kalian belajarnya happy.
Kasih boleh jempolnya atau boleh kasih reaction seperti ibu nih. Kasih lope. Wih, makasih Eja, Gibran, Iman. Kemudian siapa lagi yang mau ngasih emoticon? Gani kemana? Raka. Kita buka. Iya, oke, benar sekali. Selanjutnya, nomor kedua. Kekurangan vitamin C dapat menyebabkan gangguan organ pencernaan apa, Nak? Sariawan. Sariawan. Coba kita cek. Oke, betul sekali. Selanjutnya, yang ketiga. Soal yang ketiga, nama lain dari gangguan organ pencernaan. Sorry, kok. Tiga. Mana sih tadi? Tiga. Nah, ini. Nama lain dari gangguan ini. Apa namanya, Nak? B. Apa itu B? Konstipasi. Coba. Ini yakin nih? Ya salah nih. Ya. Apa, Nak? Konstipasi. Benar? Serius? Gak mau ganti? Oke. Gastritis tadi yang dijelaskan sama Bali ya. Oke, lanjut. Gangguan organ pencernaan yang harus menjalani operasi pemotongan tadi. Ayo, masih ingat gak? Usus buntu, betul. Oke, berapa nilainya? Benar semuanya? Kira-kira? Satu lagi, cara mencegah organ pencernaan, gangguan organ pencernaan. Ayo. B. Ya teman-teman, sesudah belajar kita membaca doa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk pembelajaran kita.